Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amran. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai mempresentasikan mengenai hukum tata negara, yaitu sumber-sumber hukum tata negara. Sebelum saya memaparkan materi saya atau membacakan materi saya meminta teman-teman yang menonton jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai sumber-sumber hukum yang ada pada hukum tata negara. Pertama yaitu sumber hukum material. Sumber hukum material ialah sumber hukum yang menentukan isi hukum. Sumber hukum ini diperlukan ketika akan menyelidiki asal usul hukum dan menentukan isi hukum. Misalnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang kemudian menjadi falsafah negara, merupakan sumber hukum dalam arti material, yang tidak saja menjiwai bahkan dilaksanakan oleh setiap peraturan hukum. Sumber hukum formil yaitu sumber hukum yang dikenai dalam bentuknya, karena bentuknya inilah sumber hukum formil diketahui dan ditaati sehingga hukum berlaku umum. Sumber hukum formil hukum tata negara yang meliputi 1. Undang-undang, 2. Kebiasaan atau kostum dan adat, yang ketiga perjanjian antara negara atau traktat, yang keempat keputusan hukum atau jurisprudensi, yang kelima pendapat ahli hukum terkemuka doktrin atau doktrin. Sumber hukum tata negara yaitu hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antara alat kelengkapan negara dalam garis horizontal dan vertikal, serta kedudukan warga negara dan hak asasinya. Di sini terdapat ada dua, yaitu vertikal dan horizontal. Contohnya ini adalah bentuk vertikal, mulai dari dari atas ke bawah. Sedangkan hukum horizontal, garis horizontal itu berbentuk begini, ada ke samping. Misalnya ada garis vertikal itu dari atas ke bawah, misalnya gubernur ke kabupaten ke kecamatan ke kelurahan atau desa, itu semua berbentuk vertikal dari atas ke bawah. Sedangkan garis horizontal ini berbentuk begini, contohnya ini ada polpen, ini berbentuk horizontal, enggak ke samping ini. Itu semua dalam bentuk horizontal. Beda dengan vertikal. Vertikal ini begini kan, dari atas ke bawah, dari tertinggi ke rendah, yang tinggi ke rendah, berendah. Itu lebih tinggi, semakin turun, itu bentuk garis vertikal. Utrecht mengatakan bahwa kebanyakan para ahli memberikan istilah sumber hukum berdasarkan sudut pandang keilmuannya, yakni 1. Sumber hukum ditinjau dari sudut pandang ahli sejarah. Kedua, sumber hukum ditinjau dari sudut para filsafat. Ketiga, sumber hukum ditinjau dari sudut para ahli sosiolog. Yang keempat, sumber hukum ditinjau dari sudut ahli ekonomi. Yang kelima, sumber hukum ditinjau dari sudut ahli religius. Yang keenam, sumber hukum ditinjau dari sudut pandang ahli hukum. Dapat kita lihat gambar-gambar atau bagian dari sumber hukum tata negara, yaitu sumber hukum tata negara, ada sumber materialnya, sumber formil. Sumber formil itu terbagi atas 5, yaitu
Itu undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Itu salah satu bentuk strukturnya, gambar strukturnya sumber hukum tata negara. Asas peraturan perundang-undangan, yaitu undang-undang tidak berlaku surut. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang yang terdahulu yang mengatur hal yang sama. Itu adalah asas peraturan perundang-undangan dalam hukum tata negara. Dapat kita lihat gambar struktural undang-undang, yaitu undang-undang terbagi dua bagian, yaitu undang-undang dalam arti sempit dan undang-undang dalam arti luas. Itu salah satu bentuk gambar dari strukturalnya. Itu gambar gambar struktural lah.